Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razil Zakwandi dengan NPM 231010405. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Hukum Tata Negara. Pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara adalah ilmu yang membahas tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antara struktur-struktur organ atau kenegaraan, dan mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara. Terdapat beberapa penggunaan terminologi hukum tata negara dalam beberapa bahasa, antara lain Inggris, constitutional law, di Perancis, droit constitutionnel, di Itali, Diritto Costituzionale, di Jerman, Verfassungsrecht, dan di Belanda ada Stadrecht. Pengertian hukum tata negara menurut para ahli. Yang pertama, menurut Logman, hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur organisasi negara. Negara adalah organisasi jabatan-jabatan, dan yang termasuk pengertian inti hukum tata negara adalah jabatan. Jabatan muncul sebagai pribadi yang khas bagi hukum tata negara dan harus dinyatakan dengan jelas. Dan yang kedua, menurut Van Apeldoorn, hukum tata negara atau hukum negara dipakai dalam arti luas dan arti sempit. Hukum negara dalam arti luas meliputi hukum administrasi. Hukum dalam arti sempit menurut orang-orang yang memegang kekuasaan pemerintah dan batasan-batasan kekuasaannya. Yang ketiga ada Mahfud MD. Hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku orang dalam masyarakat yang memiliki sanksi yang dapat dipaksakan. Sedangkan negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Sedangkan pengertian hukum tata negara adalah peraturan tingkah laku mengenai hubungan antara individu dengan negaranya. Yang keempat ada menurut Kusumadi Putjosoejo, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara atau kesatuan atau federal dan bentuk pemerintahan, kerajaan atau republik yang menunjukkan masyarakat hukum serta tingkatannya atau hierarki yang selanjutnya mengesahkan wilayah dan lingkungan masyarakat dari masyarakat hukum itu dan menunjukkan alat perlengkapan dari masyarakat hukum itu. Terkait hal tersebut, ada be- ada beser- terkait hal tersebut ada beserta susunan sejumlah orang, wewenang, dan tingkatan. Yang kelima, menurut Muhammad Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, pengertian hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak asasi manusia. Selanjutnya ada sumber-sumber hukum tata negara. Menurut Utrecht, menurut Utrecht, sumber hukum tata negara ada dua, yaitu sumber hukum tata negara material. Sumber hukum tata negara material adalah sumber yang menentukan isi kaidah hukum tata negara. Menurut Bagir Manan, sebagaimana dikutip Nikmatul Huda dalam Hukum Tata Negara Indonesia, sumber hukum tata negara material ini terdiri atas dasar dan pandangan hidup bernegara, kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat dirumuskannya kaidah hukum tata negara. Adapun menurut Jimli Asidik dalam pengantar ilmu hukum tata negara, sumber hukum tata negara material adalah Pancasila. Menurut Jimli, pandangan hidup bangsa Indonesia tercermin dalam perumusan sila-sila Pancasila yang dijadikan falsafah hidup bernegara. Sebagai sumber hukum material, Pancasila harus dilaksanakan oleh dan dalam setiap peraturan hukum Indonesia. Sejalan dengan pendapat Jimli, Pasal 2 UU 2 nomor 12 tahun 2011 juga menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Artinya, Pancasila merupakan sumber hukum material termasuk bidang hukum tata negara. Yang kedua, sumber hukum tata negara formil.
Yang pertama itu ada konstitusi. Menurut Jimli Asidik, konstitusi adalah hukum dasar, norma dasar, dan sekaligus paling tinggi kedudukannya dalam sistem bernegara. Konstitusi tersendiri terdiri menjadi dua, yaitu konstitusi dalam arti tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Dan konstitusi tertulis itu adalah konstitusi dalam arti sempit yang biasa dikenal sebagai Undang-Undang Dasar. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum dasar tertulis yang mengatur persoalan kenegaraan, sekaligus landasan hukum bagi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan di bawahnya. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi dalam arti luas yang hidup dalam kesadaran hukum dan praktik penyelenggaraan negara yang diidealkan. Yang kedua, ada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan menurut Jimli Asidik adalah peraturan tertulis yang berisi norma-norma hukum yang mengikat untuk umum, ditetapkan oleh legislator dan regulator atau lembaga pelaksanaan undang-undang yang memiliki wewenang delegasi dari undang-undang untuk menetapkan peraturan tertentu. Adapun menurut Nikmatul Huda, peraturan perundang-undangan atau disebut juga sebagai perundang-undangan adalah hukum tertulis yang dibentuk dengan cara-cara tertentu oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Jenis hierarki dan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdiri dari satu. Yang pertama ada dan tertinggi itu ada Undang-Undang 9 UUD 1945. Yang kedua ada TAP MPR. Yang ketiga Undang UU atau Undang-Undang. Yang keempat ada peraturan pemerintah. Yang kelima ada peraturan presiden. Yang keenam ada Perda provinsi dan yang ketujuh ada Perda kabupaten kota. Selain yang disebut menurut tujuh pasal di atas, juga terdapat peraturan yang dibuat oleh MPR, DPR, DPD, MK, MA, BPK, KY, BI, Menteri Badan, Lembaga atau Komisi yang dibentuk undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang. Gubernur, Bupati, Wali Kota, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Kota, Kepala Desa atau yang setingkat sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hukum adat ketatanegaraan. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia di bidang ketatanegaraan adat. Contoh, ketentuan mengenai swapraja, persekutuan-persekutuan hukum kenegaraan asli seperti desa, gempong, dan mengenai peradilan agama. Nomor 4, ada konvensi ketatanegaraan. Menurut Bagirmanan, konvensi atau hukum kebiasaan ketatanegaraan adalah hukum yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan negara untuk melengkapi, menyempurnakan, dan menghidupkan atau memediasi kaidah-kaidah hukum, perundang-undangan atau hukum adat ketatanegaraan. Yang kelima, ada jurisprudensi. Jurisprudensi adalah kumpulan keputusan-putusan pengadilan mengenai persoalan ketatanegaraan yang setelah disusun secara teratur memberikan kesimpulan adanya ketentuan hukum yang tertentu yang ditemukan atau dikembangkan oleh badan peradilan. Meskipun di Indonesia putusan pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, namun jurisprudensi mempunyai kekuatan yang cukup meyakinkan. Yang keenam adalah hukum perjanjian internasional atau traktat. Traktat Hukum perjanjian internasional terdiri dari traktat yang diratifikasi, perjanjian internasional yang diadakan pemerintah atau lembaga eksklusif dengan pemerintah lain yang tidak memerlukan ratifikasi, yang menentukan segi hukum ketatanegaraan bagi masing-masing negara yang terikat di dalamnya, dapat menjadi sumber hukum formal tata negara. Yang ketujuh terakhir, doktrin ketatanegaraan. Doktrin ketatanegaraan adalah ajaran-ajaran tentang hukum tata negara yang ditemukan dan dikembangkan dalam ilmu pengetahuan sebagai hasil penyelidikan dan pemikiran seksama berdasarkan logika formal yang berlaku. Pendapat para sarjana hukum terkemuka, doktrin merupakan tambahan yang cukup penting karena meskipun bukan sumber hukum langsung, namun doktrin membantu hakim dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sumber hukum tata negara di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum tata negara material yang terdiri dari Pancasila, dasar dan pandangan hidup bernegara, serta kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat negara dirumuskan
kaidah hukum tata negara. Kedua, sumber hukum tata negara formil yang terdiri dari konstitusi, peraturan perundang-undangan, hukum adat, konvensi, jurisprudensi, hukum perjanjian, dan doktrin. Selanjutnya ada asas-asas hukum tata negara. Yang pertama ada asas Pancasila. Asas hukum tata negara yang pertama adalah Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila harus diterapkan dan dicerminkan dalam segala tindakan pemerintah, serta keputusan yang diambil dalam hukum. Pancasila merupakan sumber hukum material, yang mana setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan sila yang terkandung dalam Pancasila. Asas Pancasila ini terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni Persatuan Bangsa Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, negara berkedaulatan rakyat, dan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang adil dan beradab. Yang kedua, asas negara hukum. Asas negara hukum, asas hukum tata negara selanjutnya adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum. Oleh sebab itu, setiap sikap kebijakan dan tindakan negara dan seluruh rakyatnya harus berdasarkan dan sesuai dengan peraturan hukum. Dalam negara hukum, hukum adalah komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Sehubung dengan konsep negara hukum, ada dua konsepsi terkait ini, yakni Rechtsstaat dan Rule of Law. Singkatnya, Rechtsstaat adalah pengakuan dan perlindungan terhadap HAM yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan. Selanjutnya, terkait Rule of Law, konsep ini bertumpu pada sistem hukum common law yang bersifat yudisial, yaitu keputusan-keputusan atau jurisprudensi. Yang ketiga, asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Asas hukum tata negara yang ketiga adalah asas kedaulatan rakyat. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi dalam suatu wilayah. Dengan kata lain, kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah harus menyesuaikan dengan keinginan rakyat. Kemudian, persoalan demokrasi tidak dapat dipisahkan dari negara hukum. Mengapa? Sebab dalam pemerintah negara demokrasi, rakyat adalah pihak yang berkuasa dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Yang keempat, ada asas negara kesatuan. Asas negara kesatuan dapat diartikan dengan kekuasaan tertinggi suatu negara ada di tangan pemerintahan pusat. Negara kesatuan ini adalah konsep tentang bentuk negara. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan dengan pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya, dengan tujuan agar daerah-daerah tersebut berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimiliki dengan dorongan dan bantuan pemerintah pusat. Yang kelima ada pembagian kekuasaan dalam check and balance. Asas-asas hukum tata negara yang terakhir adalah checks and balance atau pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan dapat didefinisikan sebagai pemisahan kekuasaan ke beberapa bagian. Prinsip checks and balance sendiri merupakan prinsip yang menghendaki kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar sederajat dan saling mengontrol. Dilakukannya pemisahan kekuasaan ini agar tindakan sewenang-wenang dari seorang pemimpin dapat dihindari dan kebebasan serta hak rakyat lebih terjamin. Pembagian kekuasaan di Indonesia antara lain DPR, MPR, DPD, BPK, Presiden, dan Wakil Presiden, MA, MK, KY, dan lembaga lainnya yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta lembaga lain yang diatur dalam undang-undang. Objek dan ruang lingkup hukum tata negara. Menurut John Alder, merumuskan ruang lingkup hukum tata negara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kunci, yaitu siapa atau lembaga apa yang menjalankan berbagai fungsi kekuasaan negara, apa saja dan bagaimana hubungan antara masing-masing cabang kekuasaan itu satu sama lain secara khusus, dan lembaga mana yang bertindak sebagai pemegang keputusan. Habis itu, bagaimana para anggota dan pemimpin dari cabang kekuasaan ditetapkan dan diberhentikan? Apakah pengisian jabatan dilakukan dengan dipilih atau diangkat? Setelah itu, pertanyaannya, bagaimana cara pemerintah dan jabatan kenegaraan dibatasi dan dikontrol? Siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban kepada rakyat?
Nah, setelah itu, bagaimana mekanisme dan prosedur untuk membentuk dan mengadakan perubahan atau pergantian terhadap Undang-Undang Dasar? Kesimpulannya, berdasarkan berbagai pendapat para sarjana, dapat disimpulkan bahwa objek hukum tata negara adalah negara, yaitu negara dalam arti konkret berupa negara tertentu, atau negara yang terikat oleh kurun waktu dan tempat. Sedangkan ruang lingkup hukum tata negara adalah mengenai organisasi negara yang mencakup lembaga negara, hubungannya satu sama lain, jabatan, kekuasaan, disertai hak dan kewajiban anggota juga pemimpin. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.